yang disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu ada Tirta Mewas Layu, Yeri, dan Yuni. Kepada pemateri pertama yaitu Tirta Mewas Layu, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan program kerja atau rencana aksi kolaborasi yang akan kami laksanakan di SMP Negeri 105. Adapun rencana aksi kolaborasi kami yang pertama yaitu tentang literasi, di mana telah kita ketahui bersama bahwa literasi adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh sekolah guna meningkatkan minat baca siswa. Literasi dapat diartikan juga sebagai suatu kemampuan atau kualitas melek aksara di dalam diri seseorang, di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Adapun program kerja literasi kami yang pertama yaitu pembuatan pojok baca. Pojok baca merupakan program literasi yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca serta menumbuhkan kecintaan terhadap buku bacaan. Pojok baca ini didesain semenarik mungkin dan dilengkapi dengan buku bacaan bermutu agar siswa semakin giat dalam membaca dan mendapat informasi baru yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Pojok baca ini kami sasarannya di kelas 82 karena kelas 81 sudah memiliki pojok baca. Program literasi yang kedua ada GLS atau Gerakan Literasi Siswa, di mana gerakan literasi siswa ini kami adakan 10 menit sebelum pembelajaran dimulai dan dilaksanakan oleh mahasiswa kampus pengajar dengan berkolaborasi dengan guru kelas masing-masing atau guru mata pelajaran yang pertama untuk membaca buku bacaan pelajaran ataupun buku cerita fiksi maupun non-fiksi. Sasarannya ini kami adakan di semua kelas. Program literasi yang ketiga ada bimbingan kelas membaca. Bimbingan kelas membaca ini merupakan program yang ditujukan bagi siswa yang belum mampu atau belum lancar membaca, yang dilakukan di sela waktu sekolah. Program ini memfokuskan kepada kegiatan yang mendukung siswa dalam meningkatkan kemampuan bacaannya melalui pengenalan huruf, pemberian bantuan pengejaan, serta dapat membantu siswa memahami bacaan dengan baik. Sasaran program ini kami tujukan kepada siswa yang belum lancar dalam membaca. Program literasi selanjutnya ada storytelling. Storytelling adalah program yang menerapkan metode pembelajaran bercerita yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam berbicara. Jadi siswa akan menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, menceritakan ulang bacaan yang telah dibaca, dan sebagainya seperti berlatih membuat puisi atau pantun. Sasarannya ini kami khususkan di kelas 8. Program literasi selanjutnya ada fun literasi. Fun literasi merupakan program untuk meningkatkan literasi siswa dengan metode games, yaitu menyusun puzzle, cerita, kemudian menceritakannya kembali di depan kelas yang dilakukan secara berkelompok. Jadi program ini agar siswa tidak merasa bosan dalam literasi, dan sasarannya kami lakukan di kelas 8. Program literasi selanjutnya ada Movie Time. Movie Time merupakan program kerja untuk menumbuhkan literasi siswa yang dikemas dengan cara menonton film agar siswa dapat mengetahui unsur-unsur penting dari isi film tersebut, seperti tokoh, latar, dan alur, dan permasalahan yang ada pada film tersebut. Dan yang terpenting yaitu Mading Sekolah. Nah, Mading Sekolah merupakan salah satu program membangkitkan motivasi siswa dalam literasi, pengenalan mading terhadap siswa yang nantinya memberikan kesan menarik dalam membaca, membuat mading dengan kreasi-kreasi siswa, dan dipajang agar siswa gemar membaca.
ataupun membuat suatu karya baik, puisi ataupun pantun yang ditempelkan di mading sekolah tersebut. Kemudian program literasi selanjutnya yaitu literasi GEM atau festival literasi. Nah, literasi GEM adalah kegiatan kolaborasi yang dilakukan oleh mahasiswa bersama pihak sekolah penugasan dalam rangka merayakan Hari Pendidikan Nasional. Program ini ditunjukkan meningkatkan literasi yang wajib dari pihak kampus mengajar. Maka tim kami akan melaksanakan festival literasi dan numerasi sekaitan hal tersebut dengan mengadakan beberapa perlombaan. Nah, sasarannya ini semua kelas. Selanjutnya program numerasi. Numerasi adalah keterampilan atau kemampuan setiap orang untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan operasi hitung bilangan pada kehidupan sehari-hari, yaitu konsep penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Nah, program kerja yang pertama numerasi yaitu pohon numerasi. Pohon numerasi merupakan program numerasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan siswa, khususnya pada pengetahuan matematika. Pohon numerasi ini didesain semenarik mungkin dengan berisikan rumus-rumus matematika. Nah, sasaran program ini di kelas 2, kelas 82. Selanjutnya yaitu pembelajaran kilat matematika. Di program ini kami memberikan trik cepat matematika, yaitu perkalian jari matematika yang memanfaatkan media jari dalam. Materi selanjutnya yaitu transformasi digital untuk pengembangan adaptasi teknologi. Yang pertama ada pelatihan Canva. Pelatihan Canva ialah salah satu program adaptasi teknologi. Canva merupakan aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial seperti presentasi, poster, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh fitur-fitur dasar, cara membuat desain sederhana, dan mengoperasikan elemen visual untuk menghasilkan karya yang menarik dalam bentuk poster dan ribbon. Melalui media Canva, siswa dapat mengeksplorasi kreativitas mereka dan menerapkan keterampilan baru berbasis digital. Nah, ini sasarannya di kelas 8. Canva ini dilaksanakan nanti untuk bagaimana siswa menggunakan digital. Contohnya melakukan mereka itu diajak untuk menggunakan aplikasi Canva supaya mereka dapat tahu bagaimana menjalankan aplikasi Canva ini, contohnya membuat poster dan media-media lainnya. Kemudian pelaksanaan AKM. AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum ialah salah satu inovasi terkini dalam dunia pendidikan Indonesia. Sejalan dengan implementasi kebijakan Merdeka Belajar yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan sasarannya itu di kelas 8. Yang selanjutnya yaitu pembuatan video pengenalan sekolah. Pembuatan video pengenalan sekolah merupakan salah satu program adaptasi teknologi di mana tim mahasiswa kampus mengajar akan bekerja sama dengan siswa-siswi yang terpilih untuk membuat video perkenalan sekolah. Program ini juga sebagai kenang-kenangan dari mahasiswa kampus mengajar angkatan 7. Nah, sasarannya itu ada OSIS SMP Negeri 105. Kemudian pembuatan berkode toga.
Pembuatan berkode toga ialah salah satu program adaptasi teknologi di mana dilakukan pemasangan berkode pada toga agar siswa dapat membaca informasi tentang manfaat tanaman-tanaman obat. Sasarannya itu toga sekolah. Dilakukan supaya siswa nantinya misalnya berkunjung ke taman sekolah, mereka dapat di situ kan ada dibuat nanti scan nama-nama obat. Nah di situ juga ada kan bisa dipaparkan di situ manfaat dari obat tersebut. Adapun program lainnya, yang pertama ada Taman Sehat Toga. Taman Sehat atau Toga merupakan salah satu program pelestarian lingkungan atau mitigasi perubahan iklim. Pada Taman Sehat kami akan menanam tanaman-tanaman obat keluarga dan juga menanam sayuran seperti sawi dan kangkung. Yang sering terjadi, maka tim kami akan mengadakan sosialisasi anti-bullying dengan memberikan edukasi tentang bullying, menonton video edukasi dan melakukan juga games, juga pemasangan poster edukasi anti-bullying di ruang kelas. Sasarannya itu di kelas 8. Jadi demikian materi dari saya berikan kepada teman bicara. Terima kasih. Itulah rencana aksi. Terima kasih. Itulah hasil rencana aksi kolaborasi kami. Mungkin ada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bertanya tentang rencana aksi kolaborasi kami. Saya persilakan. Atau pemasukan. Silakan ya. Awal program. Jadi kalau kita melihat atau mendengar paparan adik-adik kita ini luar biasa di sekolah, kalau ini terwujud sangat terpenuhi itu literasi dan numerasi, termasuk sekolah sehat. Karena itu kita perlu dukung. Tadi saya tanya bagaimana dananya, yang dari sekolah ya kita upayakan. Mungkin ada program lain nanti kita akan cancel karena ada beberapa kegiatan yang kita sudah program, tetapi tapi bendahara akan pusing lagi, tapi itu akan tetap kita upayakan untuk mendukung program adik-adik kita. Karena kita berusaha kalau bisa terwujud ini, setiap kelas ada pohon literasi dan sudut baca. Kalau saran saya ini bukan hanya di kelas 8, tetapi bergerak semua, membuat di dalam kelas ada literasi, ya ada pojok bacanya dipercantik, kemudian kita nilai nanti kita lomba.